Hai, saya Caleb, dan di video ini saya akan berbicara cara terbaik dan termudah untuk mengatur OpenClaw dan membangun asisten AI Anda sendiri. Yang membuat OpenClaw berbeda itu sederhana. Alat seperti ChatGPT adalah tempat yang Anda kunjungi. Anda membuka tab, mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban, lalu selesai. Tapi OpenClaw sebenarnya bisa hidup di dalam aplikasi yang sudah Anda gunakan dan terus bekerja di latar belakang, berjalan sesuai jadwal, serta menangani tugas-tugas tanpa Anda harus terus-menerus memeriksa. Saya akan menunjukkan cara termudah untuk mengaturnya langkah demi langkah, tanpa perlu kode. Kita hubungkan ke aplikasi seperti Telegram dan Google Workspace untuk mulai berotomatisasi. Hasilnya, Anda punya asisten yang bisa dikirimi pesan dari ponsel dan mengingat semua ucapan Anda. Aktif 24/7. Tapi pertama-tama, kita membutuhkan tempat untuk menjalankan OpenClaw. Secara teknis, ini bisa dijalankan di mesin apapun yang Anda miliki. Bisa berupa laptop cadangan, PC desktop, atau bahkan server rumahan kecil. Semua itu bisa digunakan. Namun ingat, agar OpenClaw efektif, ia harus selalu online setiap saat. Jika komputer tidur, restart, atau internet putus, asisten Anda akan mati. Jadi, meski bisa dijalankan di rumah, Anda harus menjaga mesin menyala 24 jam, melakukan port forwarding, dan berharap koneksi internet tetap stabil. Dan juga pikirkan soal keamanannya. Ketika Anda menjalankan ini di komputer pribadi, Anda mencampurkan asisten yang selalu aktif dengan file dan akun sehari-hari Anda. Kita membutuhkan sesuatu yang menjaga OpenClaw tetap terisolasi di mesinnya sendiri, terpisah dari perangkat pribadi Anda. Jadi itulah mengapa kita akan menjaga semuanya tetap aman dan sederhana dengan menggunakan VPS. VPS pada dasarnya adalah komputer di cloud yang selalu online dan bisa Anda akses dari mana saja. Dengan cara ini, melalui pengaturan ini, OpenClaw akan selalu berjalan dan setelah Anda mengaturnya, Anda tidak perlu khawatir lagi. Sekarang ada banyak pilihan VPS di luar sana, tapi untuk OpenClaw saya merekomendasikan Hostinger. Ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk pengaturan seperti ini. Paket KVM memiliki banyak sumber daya untuk menjalankan OpenClaw dengan andal. Dan Anda juga mendapatkan VPS yang bisa digunakan untuk proyek lain di kemudian hari. Selain itu, Hostinger sangat ramah untuk pemula dengan fitur One Click OpenCloud Deploy, jadi Anda tidak perlu menginstal semuanya secara manual dari awal. Dan untuk mendapatkan penawaran terbaik pada paket VPS Hostinger, pastikan Anda mendaftar menggunakan tautan pertama di deskripsi video. Tautan tersebut secara otomatis akan menerapkan diskon eksklusif kami, memberi Anda tambahan diskon 10%. Dan setelah Anda mengunjungi tautan itu, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Seperti yang bisa Anda lihat, kita akan melakukan auto-deploy dengan OpenClaw yang sudah terpasang untuk kita, yang sangat bagus. Dan di sini, di sisi kanan, Anda bisa memilih paket VPS Anda. Secara default, paketnya akan diatur ke KVM2 yang akan memberikan Anda banyak sumber daya untuk menjalankan OpenClaw. Anda akan mendapatkan 2 inti CPU virtual, 8GB RAM, 100GB ruang disk NVMe, dan 8TB bandwidth. Jika Anda ingin melihat paket lainnya, Anda bisa memilihnya di sini dan beralih di antara paket-paket tersebut. Tapi untuk video ini, saya akan menggunakan KVM2 saja. Gulir ke bawah di sini dan klik Deploy. Lalu di sebelah kiri sini, Anda bisa memilih periode penagihan Anda. Secara default, akan diatur ke 24 bulan. Itu akan memberikan Anda penghematan terbesar, domain gratis untuk tahun pertama, dan 2 bulan hosting gratis tambahan. Namun, Anda juga bisa mengubahnya dari 24 bulan ke paket 12 bulan atau 1 bulan. Setidaknya saya sarankan memilih paket 12 bulan. Itu masih akan memberikan Anda banyak penghematan dan juga domain gratis untuk tahun pertama. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa kita akan melakukan auto-deploy dengan OpenClaw. Anda bisa memilih apakah ingin mengaktifkan pencadangan otomatis harian. Itu akan menambah biaya $6 per bulan. Lalu gulir ke bawah di sini dan konfirmasi lokasi server Anda. Ini seharusnya adalah lokasi server yang paling dekat dengan Anda atau audiens Anda. Ini akan menyarankan opsi terbaik untuk Anda berdasarkan alamat IP Anda. Bagi saya, itu Amerika Serikat, jadi biarkan default. Sekarang ke atas. Pastikan kupon sudah terpasang lewat link pertama di deskripsi video. Ini seharusnya mengoptimalkan penghematan Anda dan secara otomatis menerapkan kupon di sini. Baiklah, setelah sudah selesai, mari klik lanjutkan untuk melanjutkan. Di layar ini, di sini Anda perlu mendaftar untuk akun Hostinger. Jadi silakan masukkan alamat email Anda di sini dan buat kata sandi. Mari kita turun dan klik daftar. Kemudian di sini, Anda hanya perlu memasukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Saya akan segera mengisi formulir ini. Luar biasa, sekarang di layar ini, setelah Anda mengisi semuanya, silakan klik kirim pembayaran. Lalu di sini, klik mulai. Pertama, Anda perlu menyalin dan menyimpan token OpenClaw Gateway Anda.
Pastikan Anda memperlakukan ini seperti kata sandi. Jangan membagikannya kepada siapapun, dan jika sampai terekspos, Anda perlu membuat ulang dan menyebarkannya kembali. Jadi saya akan menyalin ini, dan saya akan menyimpannya di tempat yang aman. Selanjutnya, Anda akan melihat beberapa ladang di sini. Di sini ada kolom kunci API Anthropic, kunci API OpenAI, dan nomor WhatsApp. Jika Anda berencana menggunakan WhatsApp, silakan masukkan nomor telepon Anda di sini. Namun untuk video ini, kita hanya fokus pada kunci API OpenAI dan Anthropic. Jadi Anda akan saya menemukan dua tautan di deskripsi video. Yang pertama adalah untuk kunci API OpenAI. Dan tautan lainnya akan membawa Anda ke cloud atau Anthropic. Dan pastikan penagihan sudah diaktifkan di kedua platform ini, jika tidak, ini tidak akan berfungsi. Penting untuk dicatat bahwa OpenClaw itu sendiri gratis, tetapi yang memerlukan biaya di sini adalah model AI-nya, seperti menggunakan OpenAI atau Cloud, karena ini berbasis penggunaan, artinya Anda membayar per permintaan atau pesan. Jadi, mulailah dengan penggunaan normal, pantau dashboard penggunaan Anda, dan ingat bahwa semakin kuat model yang Anda pilih biasanya memberikan hasil yang lebih baik, tetapi juga biayanya lebih mahal. Jadi saya akan mulai dengan OpenAI. Saya akan pergi ke pojok kanan atas dan klik buat kunci rahasia baru. Saya akan memberinya nama. Cukup beri nama ini OpenClaw. Anda bisa mengatur project dan izin Anda. Lalu klik buat kunci rahasia. Saya akan klik salin. Lalu saya akan kembali ke Hostinger. Saya akan menempelkannya ke kolom kunci API Open.ai di sini. Sekali lagi, pastikan Anda tidak membagikan ini kepada siapapun. Sekarang, mari kita lakukan hal yang sama untuk Anthropic. Jika Anda nggak ingin mengatur keduanya, tidak masalah. Tapi di video ini, saya akan tetap mengatur keduanya. Dengan begitu, Anda bisa beralih antar model kapan saja, dan tergantung pada apa yang Anda lakukan. Salah satunya mungkin lebih murah atau lebih cocok daripada yang lain. Jadi memiliki keduanya memberi Anda fleksibilitas untuk memilih. Jadi saya akan kembali ke dashboard API Anthropic, klik dapatkan kunci API, dan sekali lagi saya akan menamai yang ini OpenClaw, lalu klik buat kunci API. Saya akan menyalin ini di sini. Kembali ke Hostinger dan tempelkan di sini. Oke, jadi setelah Anda mengisi kunci API Anda, gulir ke bawah dan klik deploy. Oke, dan setelah Anda melakukan deploy, Anda akan melihat pesan di sini yang mengatakan project Anda sedang dideploy. Ini bisa memakan waktu beberapa menit untuk selesai, jadi saya akan percepat ke saat prosesnya sudah selesai. Oke, dan seperti yang Anda lihat di sini, statusnya berubah dari created menjadi running. Ini adalah hal yang memang ingin kita lihat. Untuk membuka dashboard OpenClaw Anda, gulir ke bawah di sini dan klik tautan ini. Dan langsung saja Anda akan melihat status disconnected from gateway. Untuk memperbaikinya, pergi ke bagian overview. Lalu pada gateway token, Anda akan menempelkan token OpenClaw Gateway yang sudah kita salin dan simpan sebelumnya. Jadi silakan tempelkan di sini, lalu gulir ke bawah dan klik connect. Dan di sisi kanan Anda akan melihat status berubah menjadi connected. Sekarang, mari kita kembali ke bagian chat di sini dan ketik pesan singkat untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya akan bertanya apakah semuanya berjalan dengan baik. Saya akan mengirim pesan tersebut dan kemudian kita akan melihat responsnya muncul di sini. Dan ini dia, kita bisa melihat bahwa sekarang semuanya sudah berjalan dengan baik. Oke, sekarang hal berikutnya yang akan kita lakukan di sini adalah mengatur aplikasi chatting seperti Telegram. Sekarang, jika Anda akan menggunakan WhatsApp, Slack, atau Discord, Anda bisa bertanya kepada asisten AI Anda bagaimana cara melakukannya. Dan asisten tersebut akan memandu Anda melalui langkah-langkahnya. Namun, platform yang paling populer digunakan untuk ini adalah Telegram. Alasannya adalah karena Anda dapat dengan mudah membuat bot dan menghubungkan token. Dan sekarang saya akan menunjukkan betapa mudahnya hal ini sebenarnya. Jadi silakan mulai kirim pesan ke asisten Anda. Saya akan bilang, mari kita atur Telegram. Kirim pesan, dan asisten akan membalas dengan memberitahu kita langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Jadi, asisten akan memberitahu kita banyak hal di sini, tapi hal utama yang perlu kita perhatikan adalah langkah pertama, yaitu membuat bot dengan bot father. Jadi, jika Anda sembari deskripsi, Anda akan menemukan tautan Telegram yang akan membawa Anda ke bot father di Telegram. Dan yang perlu Anda lakukan di sana hanyalah membuka tautan tersebut, dan itu akan memulai percakapan dengan bot father. Dan ketika Anda memulai percakapan itu, tampilannya akan seperti ini. Saat Anda sudah di sini, silakan ketik /newbot lalu kirim pesan tersebut. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memberinya nama. Saya akan menamainya OpenClaw Tutorial, lalu 1, 2, 3, tekan Enter. Selanjutnya, kita perlu memilih username untuk botnya. Dan saat Anda melakukannya, username tersebut harus diakhiri dengan kata bot.
Jadi misalnya OpenClaw tutorial 123 bot. Dan kita akan lihat apakah itu tersedia. Dan berhasil, kita baru saja membuat bot baru. Lalu di bagian bawah sini Anda kena akan menemukan token bot Anda. Sekali lagi, pastikan Anda tidak membagikan ini kepada siapapun. Saya akan menyalin token ini dan kemudian kembali ke dashboard OpenClaw saya cukup mengirimkannya sebagai pesan. Selanjutnya, dibutuhkan chat ID Anda. Untuk mendapatkannya, silakan kembali ke Botfather dan Anda akan menemukan tautan ini di sini. Tautan itu akan membuka percakapan dengan bot yang baru saja Anda buat. Jadi saya akan mengkliknya. Saya akan scroll ke bawah dan tekan mulai. Oke, jadi setelah Anda sampai di langkah ini, Anda mungkin akan diminta kode pairing, tapi dalam kasus ini yang diminta adalah chat ID Telegram kita. Saya sudah mengatur beberapa asisten dengan metode ini, dan sepertinya selalu berubah-ubah. Jadi dalam kasus ini saya diminta untuk memberikan chat ID saya. Jika Anda cek di deskripsi, Anda akan menemukan tautan Telegram lain yang akan memberi Anda akses ke user info bot. Lalu, setiap kali Anda memulai percakapan dengannya, bot itu akan memberikan ID pengguna Telegram Anda di sini. Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyalin ID tersebut dan menempelkannya di sini sebagai pesan. Kemudian, setiap kali Anda mengirimkannya di OpenClaw, semuanya akan dikonfigurasi untuk Anda. Dan selesai. Seperti yang bisa kita lihat, tertulis bahwa Telegram sudah dikonfigurasi dan gateway sedang dimulai ulang, serta bot kita sekarang sudah siap. Sekarang tertulis untuk membuka Telegram dan mencoba mengirim pesan ke bot. Jadi saya akan kembali ke percakapan saya di sini. Lalu saya akan mengetik, apakah ini berfungsi? Saya akan mengirim pesan. Sekarang Anda akan melihat bot sedang mengetik, dan mari kita lihat apakah ini berhasil. Dan selesai. Bot mengatakan ini berfungsi. Hai Caleb, pesan pertama melalui Telegram. Kita sekarang resmi terhubung. Hal berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah model apa yang sedang digunakan. Karena jika kamu ingat sebelumnya, kita telah membuat kunci untuk OpenAI dan Anthropic. Jadi kita ingin memastikan model mana yang sedang kita gunakan saat ini. Sekarang kita pakai Cloud Opus 4,5 dan ada GPT 4.0 sebagai opsi. Jika ingin ganti model kapan saja, cukup minta asisten AI-mu dan ia akan mengatur ulang kodenya ke model yang kamu mau. Oke, setelah Telegram siap, kita bisa mengobrol dengan asisten AI lewat desktop atau ponsel. Selanjutnya, mari kita bahas tentang skill. Dengan OpenClaw, kamu bisa memasang skill untuk memperluas kemampuan asistenmu. Dan untuk menemukan skill, kamu punya dua opsi mudah. Opsi pertamamu adalah Claw Hub. Kamu juga akan menemukan tautan ke ini di deskripsi video. Di sini kamu bisa mempublikasikan skill dan menjelajahi skill yang tersedia. Dan kamu juga bisa memasang skill melalui direktori skills public di GitHub. Tautan ini juga tersedia di deskripsi video. Dan begini cara memasang skill dengan sangat mudah. Dengan menggulir di sini, kita bisa melihat banyak hal berbeda yang tersedia. Tapi skill pertama yang akan saya mulai adalah skill Google Workspace. Jadi jika saya menekan Ctrl F di keyboard saya, atau Command F di Mac, saya akan mengetik GOG. Saya akan turun ke yang kedua di sini. Dan di sini kamu akan menemukan Google Workspace CLI. Ini akan memungkinkan kamu untuk menghubungkan Gmail, Calendar, Drive, Kontak, dan Sheets, yang mana untuk asisten AI akan sangat membantu jika bisa mengaksesnya. Jadi jika saya klik skill ini di sini, dan kemudian saya salin tautan GitHub-nya, dari situ saya bisa kembali ke Telegram. Lalu saya bisa menulis pesan ke bot saya yang mengatakan install skill ini. Kemudian saya akan menempelkan tautan GitHub itu di sini. Dan setiap kali saya mengirim pesan ini, bot akan mencoba menginstal skill tersebut. Dan jika membutuhkan input dari saya, bot akan memberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan membantu saya memecahkan masalah serta mengaturnya dengan benar. Selain itu, berikut sedikit informasi penting karena skill Google Workspace adalah contoh yang sangat bagus untuk hal ini. Jika Anda mencoba menginstal ini dan muncul sebagai terblokir dengan error seperti brew not installed, itu hanya berarti skill ini membutuhkan dependensi tambahan agar bisa dijalankan. Dan karena kita mengdeploy OpenClaw melalui Hostinger, Anda akan menangani semua itu dari VPS Anda. Jadi jika saya kembali ke browser di sini, lalu saya kembali ke Hostinger dan masuk ke pengelola Docker saya, jika saya perlu menginstal dependensi tambahan, saya akan melakukannya di pengelola Docker saya. Dan jika Anda tidak perlu berkomunikasi langsung dengan VPS Anda bisa menggunakan terminal bawaan Anda.
Install skill yang kurang, segarkan, lalu buka skillnya. Jika bingung, tanya asisten apa yang harus dilakukan dan ikuti petunjuknya. Beritahu asisten jika Anda pakai OpenClaw di Hostinger, serta jelaskan detail pengaturan agar dibantu lebih cepat. Saya juga akan tunjukkan cara atur aksi otomatis lewat cron jobs. Mari kita kembali ke panel kontrol OpenClaw, dan kemudian di sisi kiri masuk ke bagian cron jobs. Di layar Anda akan melihat dua kotak utama. Di sebelah kiri, kotak ini hanya menampilkan status. Anda akan melihat apakah penjadwal sudah diaktifkan, berapa banyak pekerjaan yang Anda miliki, dan kapan waktu berikutnya penjadwal akan aktif. Dan di sebelah kanan adalah tempat Anda membuat sebuah pekerjaan. Mari kita mulai dengan memberi nama pada pekerjaan kita. Saya akan menamainya ringkas email dan rapat. Anda bisa menambahkan deskripsi jika mau. Selanjutnya, mari kita turun ke bagian jadwal. Saat ini, jadwalnya diatur setiap 30 menit. Jadi misalnya, saya bisa mengubah ini menjadi 1, lalu dari menit menjadi hari. Dan terakhir, kita perlu memberitahu AI apa tugas ini. Itulah yang Anda masukkan ke dalam kotak teks sistem di sini. Jadi saya akan mengetik periksa Gmail dan Google Calendar saya. Ringkas semua hal penting sejak terakhir dijalankan, lalu kirimkan saya pembaruan singkat di Telegram. Jadi sekarang, dengan tugas ini, setiap hari sistem akan meringkas Gmail dan Google Calendar saya. Dan itu akan mengirimkan saya pesan di Telegram berisi hal-hal penting. Setelah Anda puas dengan ini, cukup klik tambah tugas. Lalu Anda akan melihat tugas baru itu di bawah sini. Dan selesai, asisten Anda sekarang akan menjalankan tugas ini secara otomatis sesuai jadwal yang Anda pilih. Dan setelah Anda terbiasa dengan ini, Anda bisa menjadwalkan hampir apa saja. Jika ada tugas yang ingin Anda serahkan kepada asisten untuk ditangani secara otomatis, cukup ubah menjadi tugas di sini. Sekarang, mari kita bahas tentang mengelola deployment dan VPS Anda. Mari kita kembali ke tab Hostinger Docker Manager. Dan ini pada dasarnya adalah panel kontrol Anda. Kapanpun Anda perlu merestart OpenClaw atau melakukan redeploy, menukar API key atau di variabel lingkungan, atau mengelola kontainer lainnya, nantinya Anda akan melakukannya di sini. Dan setelah semuanya diatur dengan OpenClaw, Hostinger adalah tempat Anda mengelola VPS itu sendiri. Anda akan menemukan pengaturan lain-lain di sini. Jika Anda ingin mengganti OS dan panel kontrol, mengatur backup dan monitoring, mengatur keamanan, atau menghubungkan domain nanti. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda memiliki akses ke terminal bawaan di kanan atas. Dan disitulah Anda akan berkomunikasi langsung dengan VPS Anda. Oke, kita hampir selesai. Namun, harap diingat bahwa OpenClaw masih merupakan alat eksperimental. Alat ini memang kuat, tetapi setelah memiliki akses ke hal-hal seperti email, kalender, dan file Anda harus cerdas dalam hal keamanan, terutama jika Anda membiarkannya berjalan sendiri. Jadi tepat setelah video ini, saya akan melakukan 4 hal ini untuk menjaga Anda, asisten Anda, dan data Anda tetap aman. Pertama, pastikan backup sudah diaktifkan di Hostinger. Di hPanel, Anda bisa mengaktifkan backup otomatis, dan secara default, biasanya diatur mingguan. Jika memungkinkan, tingkatkan menjadi backup harian agar Anda bisa memulihkan data dengan cepat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kedua, amankan akses ke dashboard Anda. Intinya, jangan biarkan dashboard OpenClaw Anda berada di tautan publik yang bisa diakses siapa saja. Setidaknya, gunakan kata sandi yang kuat dan jika memungkinkan, batasi akses agar hanya Anda yang bisa mengaksesnya, misalnya dengan membatasi ke IP Anda saja atau menaruhnya di balik tunel privat atau VPN. Ketiga, gunakan sertifikat keamanan jika Anda menambahkan domain. Ini memang tidak wajib, tapi merupakan peningkatan yang sangat baik. Memiliki sertifikat keamanan berarti koneksi Anda ke dashboard terenkripsi, dan biasanya Anda bisa mengaturnya dengan sertifikat SSL gratis melalui domain atau pengaturan proxy Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan masuk atau melihat data melalui domain biasa yang tidak terenkripsi. Dan yang keempat, dan yang paling penting, perlakukan token Anda seperti kata sandi. Token gateway Anda, token bot Telegram, dan API key pada dasarnya adalah kunci ke seluruh pengaturan Anda. Jangan tempelkan di tempat umum, jangan tangkap layar, screenshot, dan jika Anda merasa ada yang bocor, Anda harus segera menggantinya dan memperbaruinya di variabel lingkungan Hostinger Anda. Dan pastikan Anda tidak lupa menggunakan tautan pertama di deskripsi video saat mendaftar di Hostinger. Dengan menggunakan tautan tersebut, Anda akan otomatis mendapatkan harga terendah yang tersedia untuk semua paket VPS. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.